ikan sudah dikenal sejak 10.000 tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan berupa lukisan dinding, tulang-tulang, mata kail pada zaman batu di dalam gua-gua di Eropa. Salah satu cara menangkap ikan yang cukup sederhana dan bisa dilakukan sendirian adalah memancing. Kecintaan akan olahraga ini seringkali membawa para angler berkeliling Nusantara bahkan dunia untuk menjajal spot-spot mancing yang dirasa cukup menantang. Hampir semua daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal tersendiri untuk mencari ikan. Nah, di sini mereka menggunakan umang atau jenis keong untuk umpan mencari ikan. Kita cari tahu. Hei, kumaha, Namang? Namun bagi warga yang sehari-hari mencari ikan sebagai penghidupan, tentulah berbeda 180 derajat, baik cara menangkap maupun peralatan yang dipakai. Nah, sesederhana ini hanya mata kail dan nilon modal kita. Tinggal kita mencari umpan. Umang! Umang atau kelomang adalah krustasea dengan perut melengkung panjang dan lembut. Fungsinya menyerap zat asam yang berasal dari cadangan air dalam cangkang. Untuk melindungi diri dari predator, cangkang siput laut kosong dipakainya sebagai rumah. Ketika tubuhnya bertambah besar, hewan yang aktif di malam hari ini harus mengganti rumah sesuai dengan badannya. Sebagian orang menduga cangkang umang ikut tumbuh seiring perkembangan badannya. Nah, tuh lihat tuh. Itu umpannya kita tuh, yang namanya umang. Coba lihat tuh. Cepat sekali di jalannya kalau di air. Ambil. Dia kalau diambil sembunyi. Kelomang darat hidup pada bebatuan pinggir pantai atau pepohonan di darat, sedangkan kelomang laut hidup di sekitar karang dalam laut. Kelomang dikenal juga dengan sebutan hermit crab. Makanannya berupa udang, ikan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Di alamnya, hewan ini bisa hidup lebih dari 30 tahun. Ah, ternyata keras. Batu saya kalah. Nah, ini dia yang namanya umang, sejenis keong yang berada banyak di pantai-pantai. Yang dipakai ini hanya bagian badannya. Kepalanya ini dengan capit-capitnya dibuang, tidak digunakan. Berbeda dengan para pehobi mancing yang biasa memakai lure atau umpan tiruan. Nelayan di sini menggunakan umpan dari hewan yang merupakan makanan alami ikan-ikan penghuni perairan. Itulah sebabnya hubungan antara satu makhluk hidup dengan lainnya saling berkaitan. Jika salah satu hilang, akan berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat. Diikutin jalurnya, masukkan ke bagian ekor yang agak keras, sudah aman dia. Udah, tinggal mancing. Simple. Dan memang harus kita pertahankan posisi, jangan sampai dia turun ke bawah. Karena memang dengan mancing cara umpanan pakai umang ini, mencari potensi yang di bawahnya berkarang. Makanya jenis ikannya ikan-ikan berkarang seperti kerapu, tanda-tanda. Saya dapat ini. Leke, ini jenis dari ikan keluarga kerapu, memang tidak bisa besar, paling besar setangan saya segini. Ini enak kalau digoreng garing. Sensasinya menjengkelkan karena tidak gampang seperti dimakan ikan besar. Jadi gampang ngocel.
Target buruan nelayan adalah ikan yang gemar bermain di sekitar karang. Dengan karakter demikian, cara mendapatkan ikan yang terlihat sederhana ini sangatlah efektif. Sebab kemungkinan kail tersangkut karang terbilang kecil, kecuali buat pemula. Nah ini, mancing ikan kecil tuh, ya gampang-gampang susah. Dalam memancing, kita dapat melatih kesabaran dan konsentrasi. Sabar menunggu ikan menyambar kail yang sudah diberi umpan, serta melatih konsentrasi karena harus fokus memperhatikan saat yang tepat menarik tali pancing agar hook up dengan sempurna. Gede, Paul. Nah, ini kalau saya sih kenalnya ikan biji nangka karena dia ada ini. Ini ukuran piring kalau digoreng. Jadi rasanya tidak susah untuk mencari lauk. Hanya bermodalkan umang cukup untuk makan malam saya. Karena hasil yang didapatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan harian dan memakai peralatan sangat ramah lingkungan, maka kelestarian ikan bisa terus terjaga. Ini hasil dari umpan umang tadi. Rasanya layak untuk dikonsumsi ukuran. Memang ukuran-ukuran table size untuk dikonsumsi. Dengan umang, ini hasilnya. Dahulu, memancing hanya dilakukan oleh nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sekarang, kegiatan mencari ikan tidak dilakukan untuk sumber rezeki saja, tetapi juga menjadi olahraga dan hobi yang sebagian pelakunya bisa sangat keranjingan. Menurut cerita masyarakat di ujung baratnya Pulau Jawa sini, masih banyak sungai-sungai yang bermuara ke laut. Mudah-mudahan saya bisa selusuri semuanya, tapi saya nggak tahu penghuni predator, ikan-ikan predatornya seperti apa. Mudah-mudahan saya bisa strike salah satu predator penghuni di sini. Para angler rela mengeluarkan dana hingga puluhan juta rupiah demi mendapatkan ikan dan sensasi sambaran target buruan. Tidak semua lokasi memancing bisa ditempuh dengan kendaraan. Kadang harus dilakukan dengan berpetualang. Segelintir orang menganggap aneh hobi yang umumnya dilakukan pria ini. Namun bagi penikmatnya bisa mendatangkan efek yang sangat bermanfaat. Jika dilakukan di alam bebas akan membutuhkan tenaga ekstra yang kesemuanya akan mengaktifkan sistem peredaran darah. Selain itu, berada di alam yang masih sangat terjaga lingkungannya bisa menghilangkan beban pikiran bahkan mengurangi stres. Jenis sungai seperti ini yang bermuara ke laut dengan vegetasi pohon-pohonan bakau, biasanya banyak ikan dari keluarga kakap-kakapan, termasuk kakap putih, kakap bakau atau yang biasa dikenal dengan mangrove jack. Tapi biasanya buat pemancing profesional seperti saya, targetnya adalah ikan black bass, sejenis kakap-kakapan juga, tapi dia mempunyai tenaga yang lebih dari keluarga kakap lainnya. Saya nggak tahu apakah di sungai ini masih ada black bass-nya. Harusnya dengan kondisi sungai yang jernih, bersih, dan vegetasinya masih baik, harusnya keberadaan black bass masih ada. Nanti kita lihat.
Dengan karakter hutan mangrove yang masih sangat rapat, umumnya ikan-ikan perairan Payau dapat berkembang biak dan tumbuh dengan baik. Sebab akar-akar pohon bakau yang berada sepanjang perairan sungai adalah tempat bersembunyi ikan kecil dan sekaligus lokasi favorit mencari makan bagi ikan besar. Ini dari keluarga kakapan, mangrove jack memang bukan target buruan saya, Black Bass. Tenaganya luar biasa dan biasanya mulai aktif ketika air surut, mulai berhenti dan masuk air pasang kembali. Ikan kakap-kakapan ini dia hidup dari muara hingga masuk ke dalam sungai radius cukup jauh. Bahkan bisa hidup di air tawar. Di beberapa sungai, air tawar masih sering menemukan ikan jenis mangrove jack ini. Selalu ikan begitu, dia pura-pura saja. Spot potensial adanya ikan black bass biasanya ditandai dengan curah hujan yang relatif normal, kejernihan dan tingkat salinitas yang tidak terlalu ekstrim, dan usahakan masuk ke pedalaman di mana lokasi tersebut jarang didatangi pemancing. Casting di situasi yang banyak pokok-pokok pohon atau tumbuhan, memang terkadang kita sulit untuk melempar umpan kita tepat di spot atau tujuan karena banyak ranting pohon yang tinggi. Sehingga saya tidak bisa menggunakan umpan-umpan di dalam. Saya menggunakan umpan top water atau umpan yang di atas permukaan air. Ketika air nanti mulai pasang agak sedikit tinggi, mungkin saya akan menggunakan umpan-umpan dalam. Bagaimana cara kita menyiasati ikan dengan kondisi air dan alamnya? Buat yang mengaku dirinya angler sejati, disarankan untuk melakukan catch and release, terutama kalau ukurannya masih baby. Coba lihat ukuran badan mangrove jack ini dengan saya punya lure. Perbandingannya tidak terlalu jauh, tapi ikan ini tetap berani makan umpan saya. Menunjukkan bahwa MG ini adalah predator yang luar biasa berani atau tangguh. Lebih baik kita rilis. Ikan ini walaupun kecil, dia sudah punya duri yang sangat tajam. Dan giginya, walaupun kecil, coba lihat. Au! Sebaiknya kita rilis, masih kecil.
Semakin sulit dicari, biasanya para angler akan dibuat lebih penasaran untuk mendapatkan ikan yang dalam bahasa Bugis disebut bale raja. Berdasarkan tempat tinggalnya, black bass masuk dalam kategori mangrove jack karena sama-sama tinggal pada lingkungan yang dikelilingi hutan mangrove. Tetapi belum tentu di suatu ekosistem air payau akan selalu ada black bass-nya, karena ikan yang juga dikenal dengan nama tembiring ini sulit beradaptasi dengan lingkungannya. Mangrove jack atau kakap bakau. Size yang orang bilang table size. Coba lihat giginya, ini menunjukkan bahwa ikan ini memang ikan asli predator. Umpan saya aja ditelan sampai habis itu. Ini sepertinya terlalu dalam, saya tidak bisa rilis lagi. Dan ukurannya memang ukuran table size buat saya. Wild fishing, ini baru keren. Seharian melancarkan serangan-serangan casting di perairan ini, namun ikan target belum juga didapat. Jangankan mendapatkan ukuran jumbonya, yang masih anak-anaknya pun belum menyenggol umpan. Ini saat yang paling menyenangkan dari setiap adventure, apalagi adventure mancing, memasak hasil buruan kita. Usai berburu, kini saatnya yang tepat untuk memanjakan lidah dan perut. Menu andalan jika melakukan aktivitas luar ruangan, khususnya di pantai, adalah ikan bakar. Sekarang, hidangan khas pinggir pantai ini akan dimodifikasi dengan bumbu dasar yang mudah didapat. Bumbunya simple, cabai, bawang, dan garam sedikit. Dan gerus kasar aja, tidak harus halus. Wanginya luar biasa, segar. Saus ricanya sudah matang, tinggal kita tunggu ikannya. Aromanya luar biasa. Hampir semua ikan apabila dia segar baru ditangkap dan dimasak, itu rasanya manis dan memberikan aroma tersendiri. Cuma tinggal kita mau kasih bumbu apa, manis atau seperti saya, saus rica. Sepertinya ikan kita sudah matang. Hasil olahan makanan yang dibakar selalu memiliki rasa dan aroma khas, sehingga sangat sulit untuk tidak mencobanya. Satu syarat untuk membakar ikan, baik itu ikan laut, ikan sungai, ikan air tawar, itu kita harus bikin apinya menjadi bara terlebih dahulu. Kayu yang kita bakar harus jadi arang dan apinya sudah tidak ada, hilang. Baru kita bisa bakar ikannya. Ketika masih ada apinya, nanti kecenderungan dia akan gosong di luar, tapi dalamnya tidak matang. Seperti ini, dia sangat bagus pembakarannya dan matangnya luar biasa. Saat ini, makanan yang bisa dibakar tidak melulu daging dan seafood saja. Beberapa jenis buah serta sayur sekarang sudah mulai menjadi bahan wajib pada acara keluarga atau pesta-pesta. Ikan bakar saus rica ala wild fishing.
Ini baru keren.